kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Loso Muji gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Loso Michelle gimana kabarnya? Baik juga dong Loso. Luar biasa ya, karena Tuhan selalu baik buat kita. Bener banget. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik semuanya kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya mengikutinya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Loso, jadi kita pertama bakal nyanyi lagu apa nih Loso? Nah, kita pertama akan memuji Tuhan karena Tuhan itu baik buat kita. Kita mau memuji Tuhan selalu. Siapa di sini yang senang memuji Tuhan selalu? Aku Loso. Wih, Loso Michelle senang memuji Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga senang memuji Tuhan. Pasti. Nah, sekarang adik-adik semuanya berdiri ya. Kita mau angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Semangat adik-adik. Berarti kalau bernyanyi boleh gini doang gini. Enggak boleh dong. Enggak, berarti suaranya harus besar suaranya. Iya, suaranya harus besar, suaranya harus kuat. Nah, kita mau melanjutkan pujian kita Lause. Kita mau angkat pujian apa? Itu Lause. Apa tuh? Kita kan sekarang udah sebagai anak Tuhan, kita udah ada Roh Kudus. Iya. Jadi kita berani tampil beda ya, kita akan semangat, betul. Adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Ya, jangan duduk dulu ya, kita semangat dulu sekarang. Oke, kita akan mengangkat pujian berani tampil beda. Karena kasih-Nya
banyak ya, banyak macam-macam. Iya, karena ada siapa di dalam hatinya? Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik silahkan duduk. Kita lanjut ya Lose ya. Sekarang kita mau berdoa Bapa kami. Adik-adik di rumah ambil sikap berdoanya, kita ikutin doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, Lause, sekarang kita mau melanjutkan lagi ibadah sekolah minggu kita. Siap, Lause, aku semangat Pastinya banget nih. tetap semangat ya, semangat. Nah, karena kita mau dengerin firman Tuhan, sebelumnya kita memuji Tuhan dulu. Oke, Lause, siap Berarti banget. Lause. adik-adik harus berdiri ya, Lause Oh ya. iya dong, Lause. Iya, Jangan. yuk adik-adik berdiri Semangat. lagi ya, supaya tetap semangat. Kita mau angkat pujian, Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sekali lagi. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Oke, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, Lause. Siapa yang mau cerita? Hari ini contoh Neci. Contoh Neci, mana contoh Necinya ya? Kita panggil yuk. Oke, Contoh Neci. contoh Neci. Di mana contoh? Hai, Contoh Neci. selamat pagi. Dadah, Bye Contoh. bye, terima kasih. Sama-sama. Lause. Selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, akhir-akhir ini di Lampung itu cuacanya sangat ekstrim sekali. Kadang-kadang turun hujan besar sekali. Kadang-kadang panas sekali. Lalu kadang-kadang ada angin. Anginnya besar. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian dengar kata angin? Wah, kadang-kadang takut ya. Kenapa takut sama angin? Karena angin itu suaranya keras, menakutkan. Dan angin itu bisa menerbangkan apa saja yang ada di sekitarnya. Seperti ini. Tuhan tolong, ada angin puting beliung. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Angin bisa Tuhan tolong. menakutkan sekali. Oh, adik-adik takut nggak? Coba takut, angin bisa Tuhan tolong. Mendengar kata angin atau kita mengalami ada angin yang besar sekali. Lalu adik-adik sekalian, apa yang kita pikirkan kalau misalnya ada ini? Ih, ini api. Kalau api ini contoh pegang, apa yang terjadi? Panas. Panas sekali api ini. Ya, betul, ini namanya lidah api. Api ini menimbulkan panas kalau kita pegang. Kira-kira apa ya hubungan cerita kita hari ini? Ada angin yang besar, ada api yang panas. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami duduk dengan tertib, tenang mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu kan pernah berpesan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak tinggal sendirian. Tuhan akan mengutus seorang penolong untuk murid-muridnya yang merasa ketakutan, yang merasa sedih ditinggalkan oleh guru yang mereka sangat kasihi. Lalu Tuhan Yesus berpesan, kamu jangan di sini aja, jangan hanya di bukit ini, kembali ke Yerusalem. Tinggallah di sana menunggu penolong yang aku berikan. Murid-muridnya taat loh adik-adik sekalian ya. Seperti anak sekolah minggu di sini taat. Lalu murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Mereka tinggal di sebuah rumah. Dan mereka tinggal di dalam ada sebuah ruangan. Mereka menunggu di sana sambil berdoa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sampai 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka nunggu mana itu ya penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu oleh guru kita, mana itu ya? Nah, pada hari yang ke-10 ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada suara angin yang keras sekali, seperti tadi itu yang pendahuluan tadi contohnya ceritakan. Suaranya sampai menderu-deru. Lalu mereka buka mata. Mana anginnya ya? Mana anginnya? Cuman suara angin yang terdengar. Tetapi yang mereka lihat bukannya angin yang menerbangkan barang-barang di sekitar mereka, tetapi yang mereka lihat adalah ada sesuatu yang aneh. Murid-murid yang lain saling memandang. Mereka kaget. Petrus berkata kepada Yohanes, Yohanes, di kepalamu ada apa? Kok seperti ada api ya di atas kepalamu? Lalu Yohanes bilang, bener lihat, Yakobus lihat di atas kepalamu juga ada api. Tapi aneh ya, api yang ada di atas kepala mereka tidak seperti api yang tadi Kantau nyalakan. Api itu tidak membakar rambut mereka, api itu tidak membuat kepala mereka menjadi panas, tetapi api itu membuat mereka begitu bersemangat. Kira-kira apa itu ya? Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dikirim oleh Tuhan Yesus itu seperti tadi bentuknya, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka, lalu memberikan semangat kepada mereka, memperlengkapi mereka untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang tidak takut lagi, menjadi murid-murid Yesus yang tidak lagi sembunyi, tetapi menjadi murid-murid Yesus yang berani. Mereka tidak tutup mulut untuk kebenaran. Mereka tidak tutup mulut tentang kabar sukacita. Langsung mereka keluar dari ruangan itu. Yang tadinya mereka sembunyi, takut ditangkap, sekarang mereka, ayo kita keluar. Dengan penuh sukacita. Mereka menyampaikan tentang kabar baik. Mereka bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan adik-adik sekalian, anehnya ketika mereka keluar bercerita tentang kabar baik itu, orang-orang yang berkumpul ada di luar rumah di mana mereka tinggal itu adalah orang-orang dari berbagai bangsa. Ada dari katakan kita baca dalam kitab ya, negaranya jauh-jauh ya. Mereka berkata begini, kami dari Partia, dari Media, dari Elim, ya, dari Yudea, dari Kapadokia, dari Pontus, dari Asia, dari Pirgia, dari Pamfilia, dan daerah-daerah Libya. Wah, banyak sekali ya bangsa-bangsa yang kumpul di situ. Lalu ketika mereka bercerita tentang Tuhan Yesus, mereka berkata, aneh ya,
seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Mereka bercerita tentang Yesus. Iya betul, Yesus. Siapa itu Yesus? Tiba-tiba murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, dia berkata-kata, "Hei orang-orang yang ada di sini, dengarkan saya. Yesus itu adalah orang yang kalian salibkan, orang yang kalian bunuh. Dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia adalah penebus. Dia tidak mati lagi, tapi dia sudah bangkit. Dia bangkit dari kematian, dia hidup, dia menampakkan diri kepada setiap kami. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia menyelamatkan kalian. Kalian harus bertobat. Sekarang dia sudah naik ke surga dan kamilah saksi-saksinya." Adik-adik sekalian, kalian tahu apa yang terjadi? Ketika Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus, orang yang mendengar hatinya itu bersemangat. Mereka bilang, "Wah, kami orang berdosa. Apa yang harus kami lakukan?" "Hei Petrus, apa yang harus kami lakukan?" Lalu Petrus berkata, "Bertobat, percaya kepada Yesus, biarkan dirimu dibaptis." Adik-adik sekalian, saat itu juga orang semuanya berbadu, "Saya mau percaya Yesus, saya mau percaya Yesus, saya mau bertobat." Wow, 3.000 orang percaya Yesus. 3.000 orang bertobat kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus membakar hati mereka, menolong mereka untuk bisa mengenal Yesus, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Adik-adik sekalian, Yesus sudah mengutus Roh Kudus ke dalam hati murid-muridnya. Demikian juga Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus dalam hati kita. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. "Api Roh Suci bakar hatiku." Ya, dengan darah Tuhan Yesus kita diselamatkan, lalu kita bersaksi. Mulai hari ini adik-adik sekalian, kalau kalian sadar ada Roh Kudus di dalam hati kalian, jangan biarkan mulut kalian terkunci rapat untuk bercerita tentang kasih Yesus. Jangan kalian biarkan mulut kalian tertutup rapat untuk menyatakan kebenaran. Sikap kalian, kata-kata kalian harus menunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah, murid Yesus yang sudah memiliki kuasa Roh Kudus dalam hati kalian. Saksikan siapa Yesus kepada mama papa kalian. Saksikan siapa Yesus kepada teman-teman kalian yang belum percaya kepada Yesus. Saksikan siapa Yesus kepada Popo, ya, kepada Kungkung, kepada Oma, ya, kepada kakek nenek yang belum mengenal Yesus. Ceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus seperti kalian sudah percaya, karena Roh Kudus ada di dalam hati kalian. Tuhan akan memperlengkapi kalian untuk memberitakan kabar baik. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a yang berbunyi demikian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Adik-adik sekalian, Roh Kudus turun ke atas kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan memperlengkapi kita bersaksi tentang kasih Yesus, supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Mau menjadi saksi Tuhan? Mau berkata kepada Yesus, "Yesus, saya mau jadi saksimu. Perlengkapi saya. Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, beri keberanian untuk menyatakan kebenaran." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan hanya Engkau menyelamatkan saya manusia yang berdosa, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu di dalam hati saya, sehingga saya yang sudah diselamatkan berani bersaksi, diperlengkapi
untuk bercerita tentang kasih Yesus. Pakai saya yang masih kecil ini menjadi saksi-saksimu menyatakan kebenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yakinkan kami bahwa Roh Kudus terus memperlengkapi kami berani bersaksi bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabar? Mr. I berharap semuanya sehat. Nah, hari ini Mr. I mau menyampaikan warta sekolah minggu. Oke. Nah, jadi adik-adik masih ingat celengan? Celengan, iya celengan yang seperti ini. Hop. Nah, ini dia ya. Adik-adik harusnya semua sudah punya celengan yang seperti ini. Ya, lihat. Nah, ini adalah celengan adik-adik. Bulan ini adalah bulan Mei, adalah bulan misi. Ya, bulan misi, jadi Gereja Kristen Tritunggal akan mengadakan misi untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, adik-adik, Mr. I berharap semua adik-adik itu berpartisipasi, ikut serta semuanya dengan cara ngumpulin uang yang adik-adik diberikan sama orang tua, sama papa mama, masukkan ke celengan selama bulan Mei ini. Ya, jelas ya adik-adik? Selama bulan Mei ini, adik kumpulin uang, masukin ke sini. Gunanya untuk apa, Mister? Gunanya untuk diberikan kepada siapa aja ya? Yang diberikan, adik-adik lihat. Sebentar, ini kiri kanan masih agak bingung. Oke, yang ini. Nah, di pelosok itu banyak sekali orang-orang yang melayani Tuhan, kemudian orang-orang yang transportasi mau jalan aja susah. Kalau adik-adik mungkin jarang lihat yang seperti ini ya. Ini jalanannya luar biasa. Kalau nggak kepleset aja sudah hebat bener ini. Oke, jadi bantuannya akan digunakan untuk ke daerah seperti Papua, ya. Di sana akan diberikan untuk sekolah-sekolah. Ganti gambar. Oke. Nah, di sini adik-adik lihat teman-teman kita di sana makanannya sangat sederhana sekali, ya kan? Nah, di sana kita bantu ke Papua, ke sekolah-sekolah Kristen di sana. Kemudian kita bantu guru-guru agama, hamba-hamba Tuhan yang kurang layak hidupnya. Oke? Jadi adik-adik, Mr. I rangkum sedikit. Uangnya ditaruh di mana? Di celengan. Habis itu kemudian dikumpulkan. Kemudian bisa setelah kumpul semua dimasukkan ke dalam amplop. Ke dalam amplop adik-adik tulis nama adik-adik, pelayanan, misi. Kemudian amplopnya taruh kemana? Amplopnya dikirim ke gereja, ya. Atau ya, Mister, zaman begini transfer, oke, bisa transfer di sini. Nah, di sini ya ada nomor rekeningnya. Jadi sesudah dikumpulkan di sini, ya, akhir bulan kalian buka, ya, dibuka, kemudian jangan dibuat jajan, ditransfer, oke, ya, cukup jelas adik-adik. Nah, hari ini Mr. I sampai di sini dulu, ya, bye bye. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way.